Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi di perkuliahan kecerdasan buatan. Pada hari ini kita akan membahas tentang mesin belajar. Mungkin sudah melihat ya slide-nya. Oke, ini kelanjutan dari perkuliahan minggu lalu, ya. Jadi mesin belajar itu merupakan bagian daripada kecerdasan buatan, di mana mesin belajar ini adalah suatu aplikasi yang belajar dari suatu pengalaman yang sudah didapatkan sebelumnya. Jadi kita seperti misalkan melatih seseorang, ya, mentraining seseorang. Nah, dengan di training tersebut orang itu akan terlatih, akan bisa melakukan seperti yang kita inginkan, ya. Jadi machine learning ini terkait dengan sistem yang bisa belajar, ya, terhadap dirinya sendiri. Dan makin lama dia akan semakin cerdas dengan banyak latihan. Nah, bagaimana proses daripada belajar manusia, ya? Kalau kita lihat manusia itu belajar bagaimana? Ya, pertama tentu dia mendapatkan ilmu, ya, dari orang lain ataupun dari lingkungannya. Dia bisa mengamati lingkungannya. Kemudian dari informasi yang ada di lingkungan dia analisa. Ya, misalkan dari lingkungannya dia bisa melihat orang yang pakai masker atau tidak pakai masker. Dia bisa menganalisa, oh, bentuk orang pakai masker seperti ini, bentuk orang tidak pakai masker seperti ini. Kemudian dari situ dia bisa ngambil keputusan, oh, ini adalah orang yang pakai masker dan ini orang yang tidak pakai masker, ya, dari proses belajar tadi. Kemudian dia memutuskan. Nah, setelah diputuskan, kemudian dia belajar lagi, dia tingkatkan lagi pengetahuannya, misalkan orangnya berbeda, perempuan atau laki-laki atau anak-anak, ya, tapi dia bisa tetap menentukan apakah orang itu pakai masker atau tidak, ya. Nah, cara belajar manusia itu tentu berdasarkan panca inderanya. Jadi dia belajar dari mata, dari kemudian dari hidung, ya, lalu dari rasa, suara, ya, pendengaran. Nah, ini adalah panca indera yang didapat. Kemudian dari panca indera tersebut dianalisa, kemudian dia pelajari untuk mengambil keputusan. Bagaimana cara bekerjanya, ya, machine learning ini? Jadi machine learning ini adalah cara, kalau manusia kan seperti tadi, ya. Kalau mesin bagaimana? Kalau mesin ya modelnya sama. Dia pertama kita ajarkan dahulu, kita kasih informasi, misalkan orang yang pakai masker dan orang tidak pakai masker itu seperti ini. Kemudian kita beritahu dia, yang orang pakai masker itu bentuk seperti ini, yang tidak pakai masker seperti ini. Kemudian kita kasih banyak gambar, ya, orang pakai masker dan tidak pakai masker, akhirnya dia bisa belajar, dia bisa ngambil keputusan, ya. Nah, tentunya ini berdasarkan pemrograman yang ada di dalam mesin tersebut, ya. Nah, proses untuk penggunaan, ya, kamera, karena kita akan menggunakan kamera, yaitu pertama kita harus menyiapkan training data. Jadi kita untuk melatih mesin tersebut kita harus menyiapkan data. Misalkan data orang tidak pakai masker, ada sekian ratus gambar, kemudian orang yang pakai masker, sekian ratus gambar, kemudian kita latih dia, kemudian dari situ kita tunjukkan bahwa yang pakai masker itu seperti ini, yang tidak pakai masker seperti ini. Kita lakukan pelatihan terus-menerus, ya, sampai dia bisa ngambil keputusan. Kemudian setelah itu dia bisa mengembangkan satu model untuk menentukan, oh, ini yang pakai masker dan ini tidak pakai masker.
Jadi kalau ada gambar baru, dia langsung bisa memutuskan setelah proses belajar tersebut. Nah, misalkan gambar ini ya, ini orang yang memakai masker. Nanti outputnya adalah setelah dia bisa tahu bahwa orang yang memakai masker, maka dia akan mengatakan terima kasih karena Anda telah memakai masker. Nah, ketika orang tersebut membuka masker, dia juga tahu bahwa orang itu tidak pakai masker, maka dia akan mengatakan mohon agar maskernya dipakai, ya kan? Nah, ini contoh-contohnya ya. Jadi ini kita latih ya komputer kita ya. Kalau sekarang kita menggunakan komputer kita latih untuk membedakan orang pakai masker dan tidak pakai masker dengan machine learning. Oke, bagaimana caranya ya? Oke, pertama-tama Anda harus membuka PictoBlock ya. Oke, saya stop dulu share ini. Saya akan buka PictoBlock ya. Oke, saya akan share screen tentang PictoBlock. Oke, sudah kelihatan ya. Oke, bagaimana caranya? Kita harus memasang suatu extension ya tentang machine learning. Jadi kita klik sebelah kiri bawah ya, yang ada tanda add extension ya, kita klik ya. Kemudian kita ambil yang disebut dengan machine learning yang sebelah kanan ya. Machine learning. Kita klik. Nah, setelah itu di sini akan muncul dua balok ya, create a model atau load model ya. Karena kita belum pernah punya model, maka kita harus memilih create a model. Kita klik saja create a model, maka dia akan menuju suatu website yang dibuat oleh Google. Jadi Google menyediakan suatu website untuk orang-orang yang ingin belajar machine learning ya dengan cara mudah, yaitu dengan teachablemachine.withgoogle.com ya. Nah, seperti ini jadi dia menuju ke sini ya, saya harus share lagi. Ya, jadi menuju ke website ini ya. Ya, ketika kita klik tadi create model, dia akan membuka website ini. Nah, di sini ada 3 macam. Anda bisa membuat berbagai macam proyek sebenarnya. Image project itu Anda bisa mendapatkan gambar tentang video ya, gambar foto. Audio suara, dia bisa mendeteksi suara ya. Misalkan perintah-perintah Anda bisa deteksi di sini. Kemudian pose ya, join antar sendi tubuh kita bisa dilihat. Ya, jadi kita bisa pilih yang mana ya. Nah, untuk saat ini kita pilih yang image project ya. Saya klik image project ya. Nah, dia ada standar image ya. Anda klik standar image ya. Nah, kemudian kita akan menggunakan webcam ya. Ini dia ada panduan sebenarnya. Kita akan pakai standar image, kemudian pilih webcam ya. Anda bisa juga upload misalkan data Anda, tapi kita akan menggunakan webcam di sini ya. Oke, setelah itu kita akan memulai webcam ya. Kita kelihatan, Anda bisa lihat di sini ya, sudah ada gambar saya ya. Nah, kemudian setelah itu Anda harus membuat kelas. Jadi di sini ada kelas yang atas itu pakai masker, kita klik saja, kita ganti. Kita ganti misalkan mas ya.
Kemudian yang bawah tidak pakai masker, no mask ya. Oke, kita sudah ada 2 kelas sekarang. Kemudian kita perlu masukkan data di setiap kelas ini ya. Jadi caranya adalah kita tekan hold record ini ya. Hold record, kita misalkan sekarang saya pakai mask, berarti saya harus pasang mask dulu ya. Pasang masker dulu ya. Oke, ini masker yang saya punyai ya. Oke, kemudian saya mulai record ya. Saya geser-geser sambil ditekan ya. Jadi kita latih dia dengan berbagai macam pose, masker. Oke, sudah ya, 250. Sekarang yang tidak pakai masker, kita ke bawah ya. Kita pilih webcamnya. Oke, sama, kita ambil sekitar 250 data juga. Ya, sudah sama ya. Kemudian setelah itu kita klik, kita training ya. Setelah dapat data, kita melatih dia. Jadi dia bisa mengidentifikasi data-data baik dari yang mask dan tidak pakai masker ya. Kita klik saja, dia mulai mentraining ya. Ini cukup lama waktunya. Kita tunggu saja ya. Kita 2 menit ya. Ini tergantung kepada kecepatan jaringan juga dan kecepatan komputer kita ya. Ya, kita biarkan saja, wait ya. Kita klik aja wait. Dia sedang melakukan training ya. Sini. Nah, setelah training berhasil, ya, kita bisa melihat di sini sekarang ya. Ini saya tidak pakai masker, kita lihat yang mana yang tunjukkan 1%, yang bawah ya ternyata dia sudah bisa mengambil keputusan sendiri ya. Kalau saya pakai masker, nah langsung berubah ya. Gambar di sini langsung berubah. Pakai masker, selepas dia tidak pakai masker. Oke. Sekarang kita export model ya. Kita klik export model. Nah, jadi dia akan menunjukkan export model ini, menunjukkan algoritma ya sebenarnya seperti apa ya programnya itu. Ini Anda bisa pelajari ya, cukup banyak di sini, tapi kita tidak sampai sana ya. Kita tinggal mengcopy saja nanti program ini ya. Lalu tunggu sampai kode ini muncul ya. Setelah itu kita klik upload my model. Anda klik sini ya. Kita tunggu lagi. Dia sedang uploading. Nanti dia akan ngasih kita linknya ya. Jadi ini proses algoritma ini dilakukan di server Google. Jadi kita hanya mendapatkan satu link, jadi mungkin inputnya itu pakai
komputer kita, tapi prosesnya dilakukan oleh server Google, kemudian hasilnya pun dikirim lagi ke komputer kita. Oke, kita lihat di sini sudah ada shareable link-nya, sudah ada tanda copy. Ini bisa kita copy ya. Klik. Oke, sudah kita copy. Sekarang kita kembali ke PictoBlock. Ya. Kembali ke PictoBlock. Nah, ya. Setelah di PictoBlock, ya, Anda klik load a model. Load a model. Nah, di sini dia ada link yang harus kita pastekan. Kita klik saja ini paste. Ya. Sudah itu kita klik load model ya. Oke. Nah, sekarang dia sudah masuk ke model kita, sudah masuk ke dalam algoritma script yang ada di sini ya. Tinggal kita membuat programnya ya. Membuat program yaitu kita akan membuat program yang seperti sebentar ya. Jadi saya akan bagikan nah, kita akan buat program seperti ini ya. Pendek saja programnya. Jadi yang pertama kita meng-on-kan video dulu, kemudian forever ya, dia mengulang. Lalu kita mengidentifikasi kelas dari program yang telah kita buat. Kemudian kalau misalkan teridentifikasi sebagai masker, kita nyampaikan bahwa terima kasih kamu sudah memakai masker. Kalau tidak, jika dia kelasnya masuk ke no mask, maka please wear you mask ya. Oke, kita akan membuat program seperti itu ya. Oke, kita kembali ke PictoBlock yang kita punya ya. Oke, ya. Sekarang kita klik event ya, sebelah kiri. Kita ambil when is click ya. Kemudian kita klik machine learning. Kita hidupkan video ya. Yang paling bawah ini turn on video. Ya. Oke. Kemudian kita klik forever ya. Kontrol ya, ada forever, kita masuk. Kemudian setelah itu kita pakai if ya. If ya. Kita pakaikan if di sini perintah if then ya. If then-nya 2. Atas dengan bawah. Lalu if, nah di sini kita ambil machine learning ya. Di sini ada is identify class from web camera is must di atas ya. Kemudian yang bawah kita klik juga tapi yang no must ya. Ya. Kemudian setelah itu kita ambil keputusan ya. Kalau dia dapat masker bagaimana, kalau tidak pakai masker bagaimana. Ya, kita klik di sini C ya. Kita klik lagi ke PictoBlock. Ya. Kita klik loop. C-nya 2. Dengan bawah. Kemudian kita klik ini. Ya. Kita klik terima kasih Anda
telah memakai masker. Kemudian di sini karena dia tidak pakai masker orang tersebut, maka kita tuliskan tolong pakai masker kesehatan. Oke ya, hanya gitu programnya. Kemudian kita tinggal mengeksekusi aja, kita tinggal tekan warna hijau. Lagi ini ya, perlu waktu dia untuk pindah ke kamera. Oh, kameranya ternyata kamera depan. Saya harus ubah di sini. Audio video setting. Saya klik kamera front. Kameranya ini, kameranya harus diubah dahulu ya. Bentar. Dia sedang katanya kamera saya yang depan ini sedang dipakai oleh aplikasi yang lain ya. Coba cek apakah berhasil. Saya matikan dahulu ya. Hidupkan. Oke. Ya, tidak bisa. Sebentar, saya cek di saya matikan, ini close dulu ini. Kemudian saya stop share dulu ya. Saya cek kamera saya. Di sini kamera sudah saya matikan. Ya. Kemudian kita kembali ke blog ya. Oke, sekarang saya setting dahulu kameranya. Nah, saya set front dan saya klik ini. Oh, saya lupa. Tadi di itu saya harus close software yang ini ya, TensorFlow tadi harus saya close ya. Jadi kenapa tidak ini? Kita lihat lagi ke image model kita tadi. Ini kan sudah jadi ya. Seharusnya kita harus close ini ya. Kenapa? Karena kalau tidak kita close, dia akan menggunakan kamera kita. Jadi saya close ini ya. Ya. Nah, oke. Kemudian kita buka lagi PictoBlock ya. Ya, sekarang kita mulai ya, kita setting kamera lagi. Kita kamera front. Oke, sudah ya. Oke, sekarang saya klik hijau. Nah,
Sudah ya. Jadi ini kameranya dan tulisannya no mas ya. Seharusnya dia berkata terima kasih. Tidak, tolong pakailah kamera ya. Kita ulangi lagi. Kita close. Nah, ada tulisannya ya, tolong pakailah masker untuk menjaga kesehatan. Kemudian saya coba pakai masker ya. Nah, sekarang pakai masker dia. Tapi ini agak lambat ya, karena networknya lambat. Tapi bisa saya klik. Nah, tulisannya terima kasih Anda pakai masker. Seharusnya dia otomatis ya. Tapi mungkin perlu waktu kan komputer jaringan internet cukup lambat ya. Seharusnya dia berubah ya. Katakan bahwa ini Anda harus memakai masker ya. Jadi harus menggunakan masker ya. Jadi dia harus memakai masker. Nih saya klik lagi ya. Ya, pakai masker. Kemudian saya akan pakai masker ya. Seharusnya berubah nih ya, tapi karena jaringan ini tidak terlalu bagus, kita klik yang ini. Si Anda pakai masker. Kalau jaringan Anda bagus ya, mungkin dia bisa cepat ya. Dia langsung akan mengatakan karena di sini sudah ada nomasnya cepat, cuman mengirim data untuk menyampaikan bahwa ini tidak pakai masker, ini cukup lambat ya, harus diklik hijau dan merah. Ya, tapi sebagai suatu pengantar ya, bahwa cara kerja daripada machine learning seperti ini mungkin bisa memenuhi ya keinginan tahuan Anda. Jadi ini bisa kita pakai ya sebagai suatu studi pendahuluan ya bagaimana cara menggunakan machine learning. Ya, saya close ya. Baiklah ya. Saya buka videonya. Ya, ada bermasalah dengan video di tempat saya ya. Jadi matikan dahulu ya ini. Kemudian bukan video ya tidak muncul ya, ada masalah dengan Zoom saya ya, mungkin komputernya memiliki memori yang terbatas. Oke, baiklah. Jadi untuk lanjutan dari tadi dari apa yang kita sampaikan di sini ya. Ya, kalau Anda lihat di sini ya, kita sudah membuat machine learning ya. Yang kita bisa buat detektor orang pakai masker ya. Lalu ini aplikasi yang lain banyak ya, misalkan kita bisa gunakan untuk robot ya, mengecek jalan ya, kemudian rambu lalu lintas, kemudian untuk mendeteksi apakah itu anjing atau kucing. Juga kalau untuk kondisi COVID ini kita bisa mendeteksi apakah suatu gambar itu dari gambar paru-paru itu bisa mengatakan itu paru-paru yang sehat atau paru-paru tidak sehat ya. Nah, berikutnya adalah tugas ya. Anda perlu membuat
tugas, yaitu aplikasi kecerdasan buatan dengan PictoBlock. Dan jadi yang Anda kumpulkan adalah coding dan tampilan wajah di komputer. Tugasnya adalah pertama mendeteksi objek buku dengan video Anda sendiri. Ini Anda bisa lihat pertemuan minggu lalu. Kemudian membuat machine learning menggunakan masker. Ini tugas dikumpulkan paling lambat minggu depan. Kebetulan pakai link form atau nanti kita akan buat linknya di UBL Apps ya. Kemudian diisi daripada benda yang Anda upload itu adalah contoh daripada program yang Anda buat dan contoh gambar dari video ya. Jadi gambar saja, screenshot saja gambarnya. Anda sedang pakai masker dan tidak pakai masker ya. Lalu dikumpulkan dan diupload ya. Nah, itulah panduan bagi kita ya untuk belajar machine learning pada hari ini. Oke, saya tutup perkuliahan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.